Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman, kelas 10 IPA 2 absen 24, yang akan menjelaskan tentang siklus sulfur atau belerang. Belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan sebagai mineral. Di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan belerang adalah salah satu bentuk dari daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar-akar dan metabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh-tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, sulfur adalah mineral paling penting umum ketiga yang ditemukan dalam tubuh dan sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Sulfur membantu mendukung organ hati, berperan dalam fungsi kekebalan, dan berkontribusi pada kesehatan sendi serta jantung secara keseluruhan. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas, dikeluarkan melalui kentut. Maaf. Salah satu zat yang terkandung dalam kentut adalah sulfur. Waduh. Semakin besar kandungan sulfur dalam perut, dalam kentut juga sama aja, maka kentut akan semakin bau. Waduh, itu. Apalagi habis makan jengkol itu bau banget. Kalau nggak pete dah. Sulfur atau hidrogen sulfida atau nama materinya adalah H2S, bisa berasal dari makhluk hidup, bisa dari hewan atau tumbuhan yang mati, yang diurai oleh bakteri ataupun jamur dalam tanah maupun di luar tanah. Hidrogen hasil penguraian sebagian tetap berada di dalam tanah, dan sebagian lagi dilepaskan ke udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersenyawa dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal dalam tanah dengan batuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Ion sulfat akan diserap kembali oleh tanaman, sedangkan sulfur dioksida akan dilepaskan ke udara. Ya, di udara, sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air, membentuk asam sulfat H2SO4 yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Waduh. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh polusi udara seperti asap-asap pabrik, pembakaran kendaraan bermotor, dan lain-lain. Hujan asam dapat menjadi penyebab rapuh atau lapuk, atau istilahnya korosif, batu-batuan dan logam. Tanaman juga bisa lapuk sama hujan asam. Asam sulfat yang berkonsentrat tinggi atau itu bisa mengakibatkan tadi korosif ya. Nah, ini asam sulfat yang konsentratnya belum tinggi atau rendah, H2SO4, yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat. Waduh, berarti siklusnya banyak. Yang kembali diserap oleh tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia, makhluk hidup mati diuraikan oleh bakteri lagi, menghasilkan sulfur kembali. Begitu seterusnya, siklus sulfur atau daur belerang tidak akan pernah terhenti selama salah satu komponen penting seperti tumbuhan masih ada di permukaan bumi ini. Dalam sulfur atau sistem daur sulfur atau siklus belerang, untuk mengubah sulfur menjadi senyawa-senyawa belerang lainnya, setidaknya ada 2 jenis proses yang terjadi, yaitu
melalui reaksi antara sulfur, oksigen, dan air, serta oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam siklus sulfur adalah golongan bakteri, itu kan? Benar, antara lain adalah bakteri Desulfomaculum dan bakteri Desovibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida pastinya, H2S. Kemudian H2S digunakan oleh bakteri fotoautotrof anaerob chromatium dan melepaskan sulfur serta oksigen. Kemudian sulfur dioksida terbentuk diubah lagi menjadi sulfat oleh bakteri Chlorophyllobacillus. Jadi sistem daur sulfur ini beragam dan banyak, tapi ada gitu. Manusia juga berperan dalam siklus sulfur. Hasil pembakaran pabrik membawa sulfur ke atmosfer. Menjadi ketika hujan tadi, seluruh hujan asam membawakan H2SO4 kembali ke tanah. Hal ini dapat menyebabkan perusakan batuan juga tanaman. Daur belerang mikroorganisme yang bertanggung jawab dalam setiap transformasi sebagai berikut. Jadi tumbuhan dan bakteri yang di dalam tanah itu akan mencegah pembawaan H2SO4 yang berlebihan ke dalam tanah. Jadi biar tanahnya itu nggak beracun. Jadi kita harus berterima kasih kepada tumbuhan atau ciptaan Tuhan yang telah menciptakan tanaman yang mampu menyerap H2SO4 atau senyawa asam yang dari hujan asam tersebut. Ya, efeknya juga kita juga yang buat. Ya, ini contoh 1, 2 H2S sama dengan menjadi S, lalu SO2-4. Bakteri sulfur tidak berwarna hijau dan ungu. Contohnya SO2-4 atau H2S direduksi sulfat anaerobik oleh bakteri Desulfirbrio. H2S atau SO2-4 prokadiasi sulfur aerobik atau bakteri Thiobacillus. Tadi yang tadi saya jelaskan dari sistem tadi ya. S organik, senyawa organik menjadi SO2-4 tambah H2S. Masing-masing mikroorganisme heterofik, aerobik, dan anaerobik itu semua jadi satu ya. Nah, ini juga terakhir, proses rantai makanan disebut sebagai proses perpindahan sulfat. Jadi sulfat itu berpindah-pindah dari rantai makanan. Jadi sulfat itu selalu ada di rantai makanan. Yang selanjutnya ketika semua makhluk hidup mati dan akan mati diuraikan oleh komponen organik yaitu bakteri. Beberapa bakteri yang terlibat dalam proses daur belerang atau sulfur dalam Desulfirbrio dan Desulfomaculum yang nantinya akan berperan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk H2S atau hidrogen sulfida sendiri nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri fotoautotrof anaerob seperti halnya chromatium dan melepaskan sulfur serta oksigen bakteri seperti halnya Thiobacillus yang akhirnya akan mengoksidasi dalam bentuk sulfat. Oke, terima kasih setelah mendengarkan perkataan saya. Saya mohon maaf kalau memang saya terbata-bata karena hal tertentu ya. Ya, sekali lagi nama saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman kelas 10 IPA 2. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.